kembali lagi di Ngobrol Pintar bersama Eka. Oke, semoga kalian semua diberi kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatan, tidur yang cukup, makan yang banyak, jangan lupa minum air putih dan minum vitamin. Intinya tetap jaga imun. Oke, di video kali ini aku mau bahas bagaimana sih cara kita meningkatkan skill saat di rumah saja, saat di masa pandemi ini. Oke, pernah nggak sih terpikirkan di benak kalian gitu kayak, kenapa sih aku di rumah ini kok cuman scroll Twitter, cuma scroll IG, scroll sosmed, buka YouTube WA, nonton drakor, nonton TV, kayak unfaedah banget gitu loh. Berasa jadi manusia nggak berguna lah intinya. Nah, di sini aku bakal bikin kalian menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Apa saja yang bisa kalian lakukan agar masa-masa pandemi kalian, masa-masa isoman kalian, ataupun masa-masa kalian di rumah itu bisa sedikit bermanfaat. Oke, yang pertama adalah sempatkan olahraga di pagi hari. Sebuah penelitian yang diupload di jurnal nasional oleh Richard dan Abdurrahman menyatakan bahwa olahraga yang baik akan dapat mengurangi stres karena olahraga dapat merangsang feel good hormon yaitu endorfin. Hormon ini akan memberikan rasa tenang, melepaskan ketegangan, dan mengurangi rasa sakit. Nah, jadi buat kalian yang ngerasa stres karena di rumah terus nggak bisa keluar-keluar, ya udah lakuin olahraga aja. Jadi kayak mengurangi stres banget gitu loh, karena ya emang di olahraga tuh banyak banget manfaatnya teman-teman. Kalian juga bisa melakukan jogging, jalan-jalan kecil, ataupun apapun itu yang kalian itu gerak intinya. Dan syukur-syukur nih ya kalau kalian bisa keluar keringat, aduh itu pasti bikin enak banget gitu loh. Dan untuk menjalani hari selanjutnya tuh kayak kita tuh udah punya power, punya energi gitu. Beda kalau kita nggak olahraga, bangun jam 8 atau jam 9 siang, aduh kayak mau bangun, mau ngelakuin apapun tuh kayak males banget. Tapi beda kalau kita memulai hari dengan olahraga, bangun jam 6 atau jam 7, terus kemudian kita olahraga sejenak, itu kayak badan itu siap untuk ngelakuin apapun kayak gitu. Oke, kebiasaan kedua yang harus kalian biasakan adalah membaca buku. Jadi membaca buku ini nggak semua orang terbiasa ya. Sepengamatan aku, membaca buku ini nggak semua orang bisa ngelakuin. Ya kalau sekedar membaca doang mah bisa, maksudnya kayak bener-bener memahami, bener-bener tahu isinya apa, dan bener-bener menerapkan di kehidupan sehari-hari. Itu jarang banget orang yang bisa sampai tahap itu. Nah, berat sih emang, kayak baca buku tuh bosenin, bikin ngantuk. Tapi ya itu sih tantangannya, kayak biar hidup kalian berubah, biar kayak kalian itu mengetahui sisi-sisi lain dari dunia, karena pepatah mengatakan buku adalah jendela dunia kayak gitu. Jadi kalian bisa mengeksplor dunia hanya dengan membaca buku. Ya nggak muluk-muluk sih, kalian bisa mulai membaca buku dari buku yang emang menarik minat kalian ya. Semisal kalian itu minat ke ekonomi, minat ke bisnis, minat ke politik, nah itu kayak kalian tuh aja buku-buku yang relate sama minat kalian, itu bakal membantu kalian buat terus terangsang untuk membaca buku. Jadi kayak aku tuh karena suka sama ini nih, karena suka sama topik ini, aku pasti bakal usahain buat ngabisin buku yang bahas tentang ini kayak gitu. Satu lagi yang aku tekanin, membaca buku itu nggak ada yang sia-sia guys. Jadi ilmu apapun yang kalian baca dari buku itu pasti bakal berguna suatu saat nanti, dan nggak ada ruginya. Pokok kalian bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan apapun itu dari buku. Oke, yang ketiga adalah belajar hal-hal baru. Jadi buat kalian yang kerjaannya rebahan, tidur, terus kemudian melakukan hal-hal yang monoton, yuk please mulai sekarang belajar untuk membuang kemageran itu. Ya mau sampai kapan gitu loh, kalau nggak kita sendiri yang ngerubah, mau siapa lagi yang ngerubah kayak gitu. Masih banyak hal-hal bermanfaat lain yang bisa kalian lakukan, mumpung ini tuh di rumah aja, mumpung ada waktu yang bisa dimanfaatkan. Kalian bisa belajar beraneka hal baru, semisal belajar masak kalau emang kalian tuh pengen masak, pengen suka dunia kuliner kayak gitu. Terus bisa belajar desain. Oke, jadi desain ini tuh berguna banget ya, emang nggak semua orang bisa, cuman ini tuh kayak bener-bener suatu skill yang sangat dicari gitu kalau di dunia kerja, karena sekarang banyak kayak mencari tenaga-tenaga yang bisa desain grafis, bisa editing video kayak gitu. Jadi kalian tuh bener-bener perlu belajar ini banget. Nggak usah khawatir kalau kalian bingung kayak terus aku siapa yang ngajarin kak, atau aku belajar dari mana. Nah sekarang YouTube itu lengkap guys, jadi kalian tuh bisa belajar dari situ, mulai dari dasar-dasar, kayak misal
mungkin kalian mau gunain Corel Draw ataupun Adobe Photoshop, itu kayak ya search aja kayak cara editing di Corel Draw simple atau kayak gimana gitu. Di YouTube itu lengkap, pasti ada hal-hal yang pengen kalian pelajari asalkan kalian mau. Kalau kaliannya nggak mau ya sampai kapanpun nggak bakal bisa berubah. Kalian juga bisa belajar bahasa asing. Jadi bahasa asing ini aku baru banget nemu aplikasi yang menurut aku good banget dah pokok. Ini aku bukan promosi ya, tapi emang pengalamanku pakai aplikasi itu kayak bener-bener membantu banget, yaitu aplikasi Duolingo. Apaan sih ya, itu pokok entah Duolingo itu yang warnanya hijau gambar burung. Nah itu kayak kalau kita pengen belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa asing lain kayak membantu banget. Jadi kayak diajari dari bawah terus ada tingkatannya, jadinya kita tuh tahu dari awal apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita pelajari, dan kalian harus mencoba banget buat yang pengen belajar bahasa asing. Terus kalian juga bisa belajar make up nih buat cewek-cewek, kayak mumpung nganggur, mumpung senggang di rumah, sedikit-sedikit belajar make up, belajar pakai alis, belajar pakai eyeshadow, belajar pakai lipstick atau apapun itu. Intinya jangan biarkan waktu kalian itu nganggur dan terus belajar buat menggali hal-hal baru. Yang keempat itu adalah mendengarkan podcast ataupun video-video yang bermanfaat di YouTube. Simple kan? Cuman nggak banyak orang yang tahu gitu loh kalau kegiatan-kegiatan simple itu tuh bakal ngerubah hidup mereka. Misal nih, kalian itu tipikal orang yang auditori ya, kayak lebih suka mendengar daripada membaca, yang tadi aku saranin buat membaca buku. Ya kalian bisa menggantikan itu dengan melihat hal-hal yang bermanfaat di YouTube, semisal kayak podcast self healing, self improvement, terus kemudian bagaimana mencintai diri sendiri, kemudian berbagai YouTube channel yang bermanfaat, kayak misal ada sharing tentang pernikahan, sharing tentang bisnis, sharing tentang bagaimana cara ngasihin duit, apapun itu, kayak intinya yang bisa ngerubah pola pikir kalian, yang bisa ngerubah hidup kalian, dan bisa ngerubah pikiran kalian biar kalian itu nggak stuck di rebahan, nggak stuck di nonton TV atau nonton drakor. Intinya meskipun itu kalian ngelihat sehari sekali atau sehari 2 kali, tapi perlahan pikiran kalian bakal berbeda gitu, kayak iya ya, harusnya aku ngelakuin ini ya gitu. Jadi hal yang kelima adalah membuat konten. Oke, jadi buat kalian yang suka banget bikin puisi, suka banget baca puisi, suka banget bikin video, bikin art, bikin gambar, bikin apapun itu, postingan dan lain sebagainya tuh jangan malu-malu buat nge-share karya kalian ke sosial media, guys. Jadi ini bener-bener berat sih, apalagi kalau kita punya hobi yang mungkin nggak didukung oleh lingkungan, jadi kayak mau nge-share malu, nggak di-share itu kayak sayang banget, ini potensi diri. Jadi saran dari aku, nggak usah malu buat nge-share karya kalian. Kalian bebas ngupload di manapun itu, entah di Instagram, di YouTube, ataupun manfaatkan berbagai platform yang sekarang sudah semakin berkembang. Dan yang paling penting buat content creator adalah orientasinya jangan melulu tentang uang. Oke, uang itu bonus, guys, menurut aku. Jadi kayak pertama itu bermanfaat dulu buat orang lain. Pertama itu niatnya itu meningkatkan skill diri sendiri, mengembangkan potensi apapun itu. Pokoknya intinya kita jangan sampai mengejar suatu target yang kita sendiri bakal tertekan dengan target itu. Semisal kita membuat postingan dengan tujuan biar dapet cuan, biar terkenal. Kita ketika ngeposting itu kita bakal tertekan dengan kok like-ku dikit, kok viewersku dikit, kok aku nggak nambah-nambah subscriberku. Jadi kayak kita tuh bakal tertekan dengan hal-hal semacam itu. Makanya dari awal tuh niatnya, orientasinya dibenerin dulu, jangan tentang uang, jangan tentang popularitas atau apapun. Kalian bisa bermanfaat buat orang lain tuh adalah hal yang patut disyukuri menurut aku, kayak gitu loh. Uang atau popularitas atau apapun itu adalah bonus, guys. Oke, tips yang terakhir adalah, dan ini yang paling penting dari 5 tips yang aku bagikan, paling utama dan paling feeling good adalah jangan lupa buat beribadah, guys. Sesibuk apapun kalian, seenggak produktif apapun kalian, seproduktif apapun kalian, kalau kalian melewatkan hari kalian itu dengan melewatkan ibadah, itu kayak unfaedah, bener-bener unfaedah, lebih unfaedah daripada kalian sibuk. Apapun agama kalian, ingat selalu untuk beribadah kepada Tuhan,
karena orientasi hidup kita tuh bukan hanya di dunia aja, tapi juga di akhirat. Oke? Enjoy your time and take your time for yourself. Manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin, karena masa muda itu nggak datang 2 kali. Terus tingkatkan skill, terus gali potensi kalian, karena nggak ada yang sia-sia dari perjuangan kalian. Selalu percaya itu akan ada suatu saat dimana perbuatan kalian itu pasti dibalas dengan hal-hal yang menakjubkan. Oke, sekian bacotanku di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau emang video aku dirasa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian punya request pembahasan, jangan sungkan buat isi kolom komentar. Kalau aku bisa, aku bakal bahas request kalian di next episode. Oke, see you!